Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Ketemu lagi dengan saya AKP Ega Prayudi. Tentunya di Mahameru Podcast. Hari ini kita akan ngebahas tentang penerimaan anggota Polri melalui jalur prestasi. Biasa disebut dengan jalur penerimaan Rekpro, rekrutmen proaktif. Salah satunya adalah adik saya satu ini. Kita saksikan di video berikut ini. Nah, sudah kita saksikan sama-sama tadi video dari peserta seleksi sumber atau jalur prestasi. Untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama yang bersangkutan. Bagaimana sih cara atau tips untuk melewati rangkaian seleksi agar lulus. Langsung aja kita panggil Mbak Desima. Mbak Desima, apa kabar? Baik, Dan. Silakan dulu. Mbak Desima, tadi katanya bawa piala, pakai dulu. Cindan. Nah, dideketin ininya mic-nya. Okay. Tadi piala-pialanya mana bisa kita lihat kan? Kita taruh sini. Kita taruh sini. Banyak sekali nih. Piagam-piagamnya nih. Sini. Sini. Ya, Mbak Desima. Nah, kita langsung tanya-tanya sama Mbak Desima gimana caranya untuk melewati jalur prestasi. Mbak Desima, kalau boleh tahu nih, awal mula Mbak Desima berkarir di dunia bulu tangkis ya. Itu di usia berapa sih? Awalnya itu main-main ya, Dan. Saya tuh SD kelas 2. Itu mulai latihan SD. Mulai latihan tapi cuman mukul-mukul kayak orang main-main tuh, Dan. Main biasa aja ya. Kecil, Terus mulai ditawarin sama orang tua. Kamu mau sekolah atau badminton gitu. Akhirnya saya milih badminton. Akhirnya kelas 4 SD itu mulai serius. Tapi orang tua juga pemain badminton? Enggak. Oh enggak? Kakak saya enggak. Oh kakak? Kakak dulu pernah badminton. Latihan badminton pernah. Terus ikut sekolah badminton di? Jarum. Di Jarum. PB Jarum. Singkat cerita langsung ke PB Jarum. Terus gimana Mbak? Kok tahu-tahu bisa memutuskan untuk melanjutkan karir di kepolisian? Siap, Dan. Awalnya tuh saya iseng. Terus? Saya tuh dikirimin edaran Rekpro itu. Oh, Rekpro. Jalur prestasi. Terus? Saya sharekan ke orang tua. Terus? Kata orang tua, cobalah daftar gitu. Tapi saya masih mikir, Dan. Bisa nggak ya? Masih bimbang gitu ya? Bimbang. Terus akhirnya diyakinin terus sama keluarga. Coba daftar, bisa. Akhirnya daftar. Alhamdulillah. Lewat jalur Rekpro itu ya. Tanpa dipungut biaya? Tidak sama sekali. Alhamdulillah. Akhirnya jadi, terus melanjutkan karir di kepolisian ya. Terus yang perlu disiapkan untuk adik-adik mungkin yang nonton bisa belajar nih, apa sih yang perlu disiapkan ketika kita mendaftar lewat jalur prestasi? Mungkin kalau Rekpro itu kita harus punya prestasi, Dan. Jadi atlet, bisa atlet, bisa hafiz Quran, atau afirmatif juga bisa. Oh gitu. Ya, itu minimal mungkin juara di tingkat nasional. Oh gitu. Kalau misalnya adik Desima sendiri nih, Mbak Desima, apa aja yang udah pernah diraih nih di medali-medali yang dibawa nih? Salah satunya lah yang kebanggaan sekali lah pokoknya lah. Kebanggaan sekali tuh ini, Dan. Ini apa nih? PON. Oh ini PON, luar biasa. Alhamdulillah. Ini PON tahun 2021. Papua. Siap. Jawa Timur ya? Jawa Timur, kan. Luar biasa. Akhirnya dari prestasi ini bisa membawa Mbak Desima ke kepolisian. Luar
luar biasa. Terus satu lagi nih, apa namanya? Jadi dari SD sampai saat ini berlatih terus lah ya. Sampai akhirnya menjuarai beberapa event dan terakhir PON Papua ini ya. Luar biasa. Jadi ya buat adik-adik yang punya prestasi bisa mendaftarkan diri sebagai anggota kepolisian di jalur Rekpro, rekrutmen proaktif, jalur prestasi Mbak ya. Jadi kalau boleh saya tahu nih, waktu masih jadi pemain bulu tangkis yang belum tercapai itu cita-citanya apa nih? Pengennya sih dilatih sama pelatih hebat ya Dan. Pelatih hebat siapa nih pelatih hebat? Ini aku langsung ngomong Dan. Oh, boleh. Siapa tahu Mahameru Podcast bisa menghadirkan pelatih itu ya. Gimana? Tahu ini enggak Dan? Pelatihnya Kevin Sanjaya sama Gideon. Coach Harry IP. Yes. Betul. Betul. Yang julukannya apa? Coach Naga Api. Boleh. Siap. Bisa nanti kita hadirkan. Sebentar, saya Serius, telepon dulu ya. Saya telepon dulu ya. Saya telepon dulu beliaunya dari Jakarta, mungkin bisa hadir ke sini nih. Untuk Jakarta Dan. untuk memenuhi cita-cita yang belum tercapai ketika Mbak Desima ini menjadi atlet bulu tangkis. Coba kita telepon. Ya, coach. Bisa ya, coach ya? Bisa lah coach, ini Mahameru Podcast loh ini. Ya, oke, coach, makasih coach. Nah, Mahameru Podcast ini nggak kaleng-kaleng Mbak Desima. Siap. Kita langsung hadirkan Coach Harry IP. Coach, apa kabar coach? Luar biasa. Luar biasa. Wah, luar biasa. Nih ditunggu-tunggu. Bener kan? Gak kaleng-kaleng. Gak kaleng-kaleng ya. Siap. Podcast Mahameru ini gak kaleng-kaleng. Kita langsung Kaleng-kaleng, hadirkan pelatih fenomenal nih. Yang diminta sama Mbak top Desima. nih. Gemeteran kan? Gemeter. Dingin saya. Boleh Mbak Desima. Kesempatan pertama oke lah. Saya kasih kesempatan untuk Mbak Desima menanyakan langsung Coach Harry IP. Pertanyaan awal. Pertanyaan pertama. Izin ya Coach. Ayo. Ini kan Coach Harry kan punya julukan Coach Naga Api. Iya. Itu dari mana? Apa ada maknanya? Iya. Julukan Coach Naga Api itu julukan daripada netizen sebenarnya. Salah satunya itu dari netizen di Cina. Jadi kan kita sering bertanding ke sana dan waktu 4-5 tahun kebelakangan ini kan ganda putra menguasai itu ya. Level dunia, jadi banyak gelar-gelar yang didapat pemain waktu pertandingan di Cina. Jadi mereka memberikan gelar itu ke saya itu dari mereka dan terus lanjut ke Indonesia. Keren Dan. Luar biasa. Coach, jadi gambaran sedikit, Mbak Desima ini adalah salah satu anggota Polri yang diterima atau lolos dari seleksi jalur prestasi coach. Siap. Tentunya dari jalur Rekpro, rekrutmen proaktif. Beliau ini prestasinya di bidang badminton coach. Siap. Jadi kebetulan tadi pas lagi bincang-bincang kita tanyakan ketika jadi atlet badminton yang belum tercapai ini apa katanya. Pengen ketemu sama Coach RIP, apalagi sampai dilatih katanya gitu. Siap. Jadi kita langsung ngobrol aja sama Coach RIP. Kebetulan Coach RIP lagi senggang bisa hadir ke Mahameru Podcast, luar biasa nih. Coach, satu lagi nih Coach, kalau tadi Mbak Desima sudah tanya tentang julukannya Coach, saya dengar juga Coach sekarang selain sudah menelurkan atau melahirkan Minion, ini sekarang menangani yang mix ya, Mbak? Ganda campuran. Ganda campuran. Itu bedanya ganda campuran sama yang Ganda putra. Ganda putra itu sulitnya atau ininya apa sih Coach?
Jadi gini, kalau ganda putra itu kan dua-duanya putra. Kalau campuran itu satu putra satu putri. Dan dari sisi cara bermain juga agak beda. Kalau di ganda putra itu kan mainnya rotasi muter. Jadi si A si B bisa di depan bisa di belakang. Akan tetapi kalau di ganda campuran putrinya lebih banyak di depan. Nah, itu perbedaan dari cara bermain. Kalau ngelatih lebih kurang ya hampir sama, akan tetapi kalau kita ngelatih putri agak sedikit harus lebih lebih sabar lah, karena putri itu kan agak sedikit boleh dibilang dibilang sensitif lah. Kalau kita agak keras dikit kadang-kadang mungkin mereka juga lagi nggak mood, lagi sedikit ngambek. Jadi kita harus lihat situasi ya. Perbedaannya di situ. Kalau di ganda putra ya mungkin yang ngomongnya biasa-biasa aja gitu, lebih ceplas-ceplos. Tapi kalau sama yang putri mungkin kita mesti lebih ngatur ya. Lebih kurang itu sih Mas. Siap Coach, kalau menarik ke belakang nih Coach, dulu pertama terjun atau suka badminton di usia berapa Coach? Saya badminton itu dari kecil, lingkungan itu lebih kurang 8-9 tahun. Udah suka bulu tangkis ya, karena di lingkungan yang di rumah itu rata-rata gitu. Jadi waktu tahun 70-an gitu di tetangga tuh ada lapangan bulu tangkis, kita sering nongkrong, jadi diajak main-main, terus lanjut seneng. Tapi saya lebih seriusnya itu kira-kira umur 10, 11, 12 lah baru lebih continue, lebih serius. Saya masuk ke klub badminton. Klub pertamanya kok? Dulu itu namanya klub di daerah Jakarta Barat, itu namanya PB Sehati. PB kecil lah. Terus habis itu saya naik lagi ke PG 16. Nah baru nanti setelah prestasi baru bergabung sama klub Tangkas Bimantara, dulu Bimantara Tangkas. Siap. Seperti itu. Terus ini Coach, ada juga tadi Mbak Desima tanya-tanya Coach Heri Ipe ini sudah melatih di Indonesia nih, sama dengan pelatih-pelatih lain yang saat ini bertolak ke luar negeri ya. Coach Heri Ipe ada nggak rencana atau mau mengabdikan diri dulu di tanah air? Gimana Coach? Selama saya masih diperlukan di Indonesia, saya tetap di Indonesia. Luar biasa. Jadi memang banyak sih yang nawar saya. Yang terakhir itu negeri Cina nawar saya langsung mau ngelatih di sana, tetapi saya bilang masih dalam kontrak di Indonesia. Fokus Indonesia. Iya, itu. Alhamdulillah, luar biasa Coach. Coach, buat adik-adik yang nonton nih Coach, saya mau tanya Coach, megang raket itu yang benar tuh gimana sih Coach? Nih Coach, sebetulnya saya bawa raket Coach. Gimana sih Coach? Ya sebenarnya megang raket itu hampir semacam kita kalau mau salaman lah. Salaman sama tangan ya, seperti lebih kurang kayak gini ya. Oh gitu Coach. Jadi ini simple Coach, cuma banyak yang mungkin ya pengen tahu kan gini. Ya, siap. Yang dibilang gedebok kasur. Betul. Kasur itu. Jadi yang hampir seluruh pemain dunia di standarnya ya begini megangnya. Oh siap. Posisi jempolnya seperti itu Coach. Pukul bola yang sebelah kanan seperti ini. Tapi kalau dia backhand dia rubah, nah jempolnya seperti ini. Ini yang ini. Siap. Beda. Ini yang kanan overhand. Ini backhandnya seperti ini. Kira-kira gitu. Siap. Jadi telunjuknya harus seperti kayak pegang pistol lah seperti itu. Gitu, jadi Coach, buat neken ini bantu tenaganya banget. Jangan begini, dia harus neken. Dia harus neken Coach ya. Lebih kurang kayak gitu. Oh siap. Kau tahu nggak Dies? Tahu ya? Saya bertahun-tahun badminton kan. Jadi nanti biar adik-adik yang di rumah jadi tahu. Nggak gedebok apa tadi? Gedebok kasur. Pokoknya nggak megang gini gedebok kasur. Ya, terus yang terakhir nih penutup Coach, mungkin ada tips atau saran untuk adik-adik yang mau fokus atau berprestasi di badminton, apa aja yang harus kita siapkan Coach? Yang pasti itu harus dukungan dari kedua orang tua, karena di Indonesia ini kalau mau jadi pemain klub itu kan pasti dukungan orang tua, apalagi kan badminton itu jenjangnya mulai dari muda ya, dari 7-8 tahun.
pasti orang tua harus dukung. Tidak hanya moral atau sport, juga pendanaannya juga harus didukung. Itu satu. Kedua, kalau sudah itu ya harus, kalau kita sudah milih itu kita harus totalitas. Oh gitu coach. Ya, totalitas itu penjabarannya luas, disiplin, semangat, motivasi itu karena totalitas. Kalau setengah-setengah akan sulit bisa berprestasi dengan maksimal. Siap coach. Coach, terima kasih coach sudah hadir ke Mahameru Podcast. Terima kasih. Terima kasih Dan. Terima kasih Mbak Desima. Gimana sudah didatangkan Coach Heri P. Terima kasih banyak Dan. Gak nyangka-nyangka. Nah, sudah kita saksikan sama-sama pertanyaan dan jawaban dari Mbak Desima, Coach Heri P. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua dan adik-adik yang nonton. Jika adik-adik ingin mendaftarkan diri sebagai anggota kepolisian melalui jalur prestasi atau Rekpro, rekrutmen proaktif, siapkan diri, semangat berlatih, dan terima kasih untuk hari ini sudah menyaksikan podcast Mahameru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.